Intinya adalah beginilah ya. Saat ini di Eropa itu memang sedang terjadi resesi, krisis energi karena boikot atau sanksi ekonomi terhadap Rusia yang sedang perang ya sama Ukraina gitu kan. Jadi dalam rangka melemahkan ekonomi Rusia, maka Uni Eropa dan juga NATO, negara-negara NATO itu berhenti membeli batu bara dari Rusia. Berarti kan harapannya ekonominya kolaps kan, karena nggak bisa jualan batu bara lagi gitu. Nggak taunya Rusianya masih kuat sampai sekarang, masih nyerang Ukraina, Uni Eropanya yang kolaps. Karena mereka tidak punya batu bara. Sekarang udah musim dingin. Batu bara itu untuk apa? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu untuk apa? Untuk heater, penghangat ruangan, Pak. Kalau di Indonesia kan untuk AC ya, di sana itu untuk penghangat ruangan. Kagak ada batu bara, kagak ada listrik. Kagak ada listrik, ya beku semuanya, kagak ada penghangat gitu kan. Nah jadi sekarang malah Uni Eropanya yang sedang krisis. Karena harga listrik naik, ya, dan juga kan nggak cuma batu bara tapi minyak juga berhenti impor mereka dari Rusia, dari gas. Harga listrik naik, harga BBM naik. Harga BBM naik, akibatnya apa? Biaya pengangkutan sembako dan lain-lain naik. Alhasil harga sembakonya ikut naik. Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bubur kacang langganan saya di dekat rumah, di depan kompleks, itu memang harganya naik, Pak. Dari 5.000 itu sekarang jadi 6.000 rupiah. Tapi di Eropa sana, kalau ini tukang bubur kacang jualan di sana, harganya udah 15.000, Pak. Dari tadinya 5.000 itu naiknya 3 kali lipat gitu loh. Itu loh kondisinya di sana itu, ya. Di sini memang terjadi inflasi, betul. Harga-harga naik, betul. Tapi terjangkau. Terjangkau. Telur harganya 22.000, naik jadi 24.000. Terus kita jadi berhenti beli gitu? Enggak kan? Tetap beli kan? Iya kan? Tapi di sana harga telurnya yang tadinya 22.000 sekarang udah 70.000. Nah, gimana orang bisa beli kalau gitu? Itu kondisinya di Eropa tuh. Dan memang cukup parah ya, sampai-sampai Perdana Menteri Inggris kemarin Elizabeth Truss ya, Liz Truss namanya itu, beliau sampai bukan mengundurkan diri, dilengsarkan karena tidak mampu mengatasi krisis di sana itu seperti saat ini gitu ya. Nah, itu di Eropa. Di Amerika bagaimana? Sebenarnya di Amerika kondisinya sama sekali tidak seburuk itu. Masalahnya hanya dikenaikan suku bunga saja yang kemudian menurunkan harga-harga saham, harga kripto segala macam. Tapi harga-harga kebutuhan pokok dan lain-lain. Dan kebetulan saya sendiri kemarin memang ke Amerika ya untuk hadir di acara Berkshire Hathaway Annual Meeting. Itu masih normal, Pak. Hot dog segala macam itu ya masih sekitar 7, 8, 10 dolar lah. Masih normal gitu. Memang naik sekali lagi tapi nggak separah di Eropa sana gitu. Dan apa namanya dengan sekarang inflasinya juga di sana sudah mulai turun lagi ya karena suku bunganya juga sudah naik. Jadi sebenarnya kalau di Amerika itu nggak terlalu buruk. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Nah, karena memang selama ini kalau misalnya ada cerita resesi di Amerika dan juga Eropa, which is merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia ya. Enggak sih sebenarnya nomor satu itu kan Amerika, nomor duanya itu bukan Eropa Pak, tapi siapa coba? Pak Awang tahu nggak? Oke. Cina. Iya betul China. Tapi ini ya investor itu harus wawasannya luas ya, jadi nanti baca-baca lagi. Nomor 2 itu China, nah nomor 3-nya itu baru zona Eropa. Jadi bukan cuma satu negara, Prancis, Jerman atau Inggris, tapi digabung semuanya zona Eropa itu baru nomor 3. Ya. Nah kalau Eropa atau Amerika krisis kan ya biasanya memang menyebar ke seluruh dunia kan jatuhnya, termasuk Indonesia kan. Tapi yang sekarang lagi krisis itu sebenarnya di Eropa saja, di Amerika tidak terlalu, ya aman-aman saja. Oke ada kenaikan harga tapi masih aman lah secara umum, ya. Tapi apa yang dialami Eropa saat ini adalah kebalikan yang dialami oleh Indonesia, Pak Awang dan juga teman-teman yang lain. Eropa kekurangan batu bara, alhasil harga batu bara naik. Indonesia, kita ini kaya sekali dengan batu bara, Pak. Kita ini memproduksi 400 juta ton batu bara dalam 1 tahun,
Sedangkan kebutuhan di dalam negeri hanya 100 juta ton. Jadi 3/4-nya itu diekspor. Pada harga $400 per ton. Gimana nggak kaya itu juragan-juragan itu? Juragan-juragan batu bara segala macam itu. Termasuk dua menteri itu ya, Erick Thohir sama Sandiaga Uno, tambah kaya mereka itu. Kan meskipun mereka menjabat, tapi kan aset-asetnya masih ada kan, batu bara segala macam. Nah, tapi ya intinya adalah kondisi saat ini yang sekarang dialami Eropa, krisis segala macam, itu justru berkah bagi kita sebenarnya gitu loh. Sebenarnya. Bapak Ibu ngerasa nggak sih harga bensin, BBM naik, tapi orang tetap antri di SPBU segala macam, jalanan tetap macet, dan yang paling penting adalah harga-harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Tetap terkendali meskipun harga BBM naik. Saya aja kaget loh, terus terang. Saya tuh nanya sama istri saya, harga beras berapa sekarang? Harga beras ya, yang memang sangat ini. 5 kilo Pak, dan itu beras premium, bukan beras yang istilahnya murah. 5 kilo di Alfamart itu 55.000. Berarti sekilonya cuma 11.000. 11.000 kan? Murah banget loh. Ya. Pada zaman dimana kita beli kopi es teh yang katanya diabetes itu sekap itu 20.000, harga beras 11.000, ya murah banget lah. Iya kan? Murah banget lah. Jadi no problem Pak. Dan semakin parah kondisinya di Eropa, semakin berkah di sini sebenarnya. Harga batu bara nggak usah naik lebih tinggi lagi lah. Asal bertahan aja di level saat ini sampai setahun ke depan. Udah juragan semua kita. Maksud saya begini, memang yang jadi juragannya adalah orang-orang yang punya perusahaan batu bara. Kalau di Kalimantan itu banyak Pak Haji loh yang punya lahan batu bara. Nggak cuman perusahaan-perusahaan besar yang jutaan ton ya. Kan banyak juga perusahaan batu bara yang kecil-kecil. Cuman modal tanah berapa hektar ya, alat berat, gali, jual itu udah cuannya luar biasa gitu. Nah, ketika para juragan ini cuan, ya mereka duitnya dipakai buat beli apa sih? Buat beli rumah, buat beli mobil. Makanya sekarang di jalan banyak sekali mobil-mobil bagus kan? Beli kebutuhan pokok segala macam. Duitnya akhirnya menyebar di seluruh Indonesia. Akhirnya saya, Pak Awang, dan teman-teman lain kecipratan juga akhirnya gitu loh, ngerti nggak? Duit itu akhirnya nyebar, nggak cuman di juragan batu bara itu saja. Itu yang menjelaskan ekonomi kita sampai saat ini baik-baik saja. Ya. Dan kedepannya harusnya juga akan baik-baik saja. Justru menurut saya, kalau misalnya nih harga batu bara turun lagi, Eropa krisis energinya beres, itu justru negatif ke kita. Kalau harga batu bara turun, orang-orang ya bisa kaget kan. Nah, itulah kenapa pemerintah sama Menteri Keuangan, sama Pak Presiden sendiri bilang, hati-hati tahun depan mungkin kita akan resesi. Kenapa? Soalnya kita saat ini justru euforia Pak. Euforia. Saya belum pernah seumur hidup saya melihat mobil baru di Bandung sebanyak itu. Belum pernah. Baru sekarang saya lihat mobil baru itu banyak sekali. Yang platnya putih itu loh. Tahu Pak Awang? Perhatiin. Ya, Pak Awang di kota mana tinggalnya? Saya di Batam Pak. Banyak juga di sini. Yang nah iya kan, apalagi Batam. Kan di sana mobil sport itu katanya banyak sekali kan? Karena pajaknya rendah seperti itu. Di sini Pak, mobil HR-V, mobil Pajero, Fortuner, CR-V, apalagi yang kayak Avanza gitu, itu banyak sekali. Nah kita tahu orang beli mobil itu nggak semuanya cash, banyak juga yang kredit. Kalau misalnya dia kerjanya lancar, bayar cicilannya lancar sih nggak masalah. Tapi bagaimana nih, amit-amit ya, misalnya si pemilik mobil ini tiba-tiba usahanya drop, kan dia nggak bisa terusin bayar cicilannya kan. Nah kalau itu terjadi secara berjamaah, semuanya mengalami seperti itu, baru kita resesi. Terjadi kegagalan bayar utang segala macam, perusahaan-perusahaan yang ngasih pinjaman juga dia bisa kolaps. Perusahaan-perusahaan pembiayaan itu dia harus PHK dan seterusnya. Itu yang berusaha dicegah oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dengan pemerintah bilang nanti tahun depan resesi, sebenarnya begini loh maksudnya gitu ya. Bapak, Ibu, nggak usah terlalu seneng dulu gitu. Hati-hati, ini kondisi kita memang bagus tapi ke depan ini. Jangan jor-joran, jangan boros beli ini, beli itu. Nabung, invest, ya. Jangan berhutang kecuali yang urgent.
beli hanya yang dibutuhkan, dan seterusnya. Kita harus bijak melakukan pengelolaan keuangan ini gitu. Kalau kita terlalu jor-joran ya nanti bisa resesi. Tapi kalau ngomongnya begitu kadang orang nggak ngerti kan. Kalau langsung ngomong, Bapak harus nabung, Bapak harus jangan ngutang gitu. Orang kadang nggak ngerti, jadi harus ditakut-takutin dulu. Ngerti nggak Pak Awang? Saya juga paham, kenapa? Saya juga influencer. Kalau saya nulis di Twitter, hati-hati, Bapak harus nabung. Nggak ada yang komentar, Pak. Nggak ada yang respon, nggak ada yang baca. Tapi kalau misalnya bilang bahwa tahun depan resesi segala macam, viral langsung. Iya. Padahal maksudnya sama. Begitu. Cukup, Pak Awang. Oke.